Daftar kebutuhan peralatan atau perlengkapan kantor. Peralatan kantor itu memiliki peran penting dalam kehidupan organisasi kantor yang mampu menunjang kinerja pegawai dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Nah, semakin modern suatu kantor, maka penggunaan alat menjadi semakin banyak. Mutu alat dan perlengkapan kantor pun dipilih yang mampu menunjang kegiatan perkantoran sehari-hari. Nah, dari semakin banyaknya peralatan di sebuah kantor, itu terdapat peralatan yang benar-benar dibutuhkan oleh seorang pegawai kantor. Nah, saya jelaskan pertama sarana pendukung peralatan atau perlengkapan kantor yang pertama, yaitu stop map atau folder. Ini dipergunakan untuk menyimpan surat-surat, naskah, atau catatan-catatan yang masih dalam proses, yang bersifatnya hanya sementara. Kemudian Snell Hector, ini merupakan lipatan karton yang di bagian tengahnya itu terdapat kawat penjepit. Ini fungsinya untuk menyimpan surat-surat atau warkat-warkat yang diproses. Kemudian Ordner. Ordner ini alat yang berguna untuk menyimpan dokumen yang sudah diproses, dan alat ini memiliki daya tampung yang lebih banyak dibandingkan Snell Hector. Kemudian jepitan kertas atau paperclip. Ini alat yang terbuat dari logam, fungsinya untuk menyatukan atau menghimpun, mengumpulkan, dan mengelompokkan surat-surat agar tidak tercecer atau hilang. Ada dua jenis, itu dari jepitan dari logam dan paperclip ya. Kemudian stapler. Stapler ini untuk menyatukan sejumlah kertas. Kita dapat memasukkan stapler berbentuk huruf U yang berlipat di bagian bawah kertas. Kemudian pena. Sudah ditahu ya, pena untuk menulis. Kemudian bantalan cap. Bantalan cap ini digunakan untuk mengecap nama perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, buku telepon atau buku alamat. Ini digunakan untuk menyimpan nama, alamat, dan nomor telepon pegawai. Cara menulisnya biasa, nanti di situ biasanya sudah ada nama, alamat, kemudian nomor teleponnya. Kemudian cap tanggal atau stamping date. Ini merupakan alat yang terbuat dari jalur-jalur karet yang bisa diputar sesuai tanggal yang dikehendaki. Ini dimana terdapat di mana-mana maksudnya ya. Kalian sering lihatlah bantalan cap seperti ini. Kemudian letter opener. Ini alat kantor yang digunakan untuk membuka surat dengan cepat dan menjaga agar surat yang dibuka dalam kondisi baik dan tidak sobek. Misal dalam satu hari, sebuah organisasi atau perkantoran itu menerima surat yang lebih dari 50 katakanlah ya, atau 20 itu sudah banyak. Nah, cara membukanya dengan mudah itu menggunakan letter opener. Ini supaya surat-surat tersebut tidak sobek. Lanjutan, sarana pendukung peralatan atau perlengkapan kantor. Timbangan surat. Timbangan surat ini alat yang digunakan untuk menimbang surat yang bertujuan untuk menentukan besarnya biaya pengiriman surat. Biasanya terdapat di kantor pos. Kemudian, pengungkit kawat jepret. Ini digunakan untuk melepas kawat jepret yang ada di bundelan warkat supaya terlepas. Atau di stapler itu di paling belakang ada. Kemudian spindle file, tancapan warkat. Bentuknya seperti paku. Terdapat di atas meja. Ini digunakan untuk menghimpun warkat. Caranya dengan memasukkan warkat pada spindle. Kemudian card mesin atau mesin kartu berlubang. Ini digunakan untuk mencatat, menyimpan, atau membaca serta mengolah data secara lebih lanjut yang diperlukan dengan menggunakan kartu-kartu yang sudah dilubangi. Jadi ini alat untuk melubangi kertas yang dimana kertas tersebut nanti bisa ditindaklanjuti atau mungkin bisa ditaruh di spindle file. Kemudian correction fluid atau sheet correction. Ini seperti tip X, hanya saja ada kuas untuk melakukan menutup tulisan-tulisan yang mungkinnya bisa ditutupi. Kemudian pincet atau stylus. Ini berbentuk seperti pena dengan ujung tumpul yang digunakan untuk membuat gambar, garis, dan tanda tangan di atas kertas pensil.
Kemudian tip X, ya ini mungkin kalian juga memiliki ya. Kemudian formulir atau belangko. Ini lembaran kertas yang terlepas dengan ukuran tertentu berupa cetakan ataupun stensilat. Kemudian HVS, ini kertas HVS biasa. Kertas kulit bawang atau union skin. Ini kalau kalian memiliki buku kwitansi atau buku-buku yang nota seperti itu ya, ada ini kertas union skin. Kemudian kertas tembusan. Ini kertas tipis yang khusus digunakan untuk tembusan pengetikan, mengetik manual gitu ya. Kemudian ini NCR. NCR itu kertas yang sudah diberi lapisan kimia sehingga menimbulkan bekas atau tulisan jika terkena tekanan. Ada yang berwarna hitam juga. Kemudian kertas kaca dan kertas linen. Ini bentuknya tipis, mengkilat, dan tembus pandang. Ini bisa digunakan untuk amplop jendela. Atau kalau kalian sering melihat pada undangan-undangan yang terdapat jendela. Jadi tembus pandang. Unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan sarana kantor dan sekolah. Supaya pemenuhan peralatan kantor sesuai dengan kebutuhan, maka perlu mengikutsertakan beberapa unsur dan pihak yang terkait. Dalam hal ini, unsur yang dilibatkan adalah kepala divisi, kepala unit, kepala TU, dan bendahara, serta urusan perlengkapan. Kemudian untuk sekolah, unsur yang dilibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, kepala tata usaha, bendahara, BP3, serta komite sekolah. Syarat-syarat penyusunan perencanaan peralatan atau perlengkapan kantor. Jadi, untuk memenuhi semua kebutuhan peralatan perlengkapan kantor, ini harus memiliki syarat-syarat berikut. Pertama, ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Misal, kalau di sekolah, katakanlah akan ada UTS. Jadi ini perlu dilakukan perencanaan peralatan. Mungkin untuk kertas HVS, kemudian kursi, meja yang perlu disiapkan, disesuaikan dengan kebutuhan siswa, seperti itu ya, banyak. Ini disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kemudian berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama. Jadi, berdasarkan kesepakatan siapa? Tadi ada, kalau kantor itu ada kepala divisi, kepala unit, TU, serta urusan perlengkapan. Kalau sekolah ya, bagian kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tadi ya, seperti itu. Jadi ini harus melalui kesepakatan bersama. Kemudian jenis dan bentuk tindakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan beserta petugas pelaksananya. Harus ada jenis yang ingin ditempuh melakukan perencanaan tersebut, itu mau dilakukan bentuknya mau seperti apa. Ingin pengadaannya secara langsung datang ke toko atau melakukan pemesanan terlebih dahulu seperti itu, atau mau melihat-lihat brosur. Nah, seperti itu ya. Tentu ini disertai dengan petugas pelaksananya. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan serta waktu pelaksanaan kegiatan. Bahannya apa saja yang ingin dipesan, peralatannya apa saja, serta waktunya. Jadi, rentang waktunya itu harus disesuaikan. Lanjutan syarat-syarat penyusunan perencanaan peralatan atau perlengkapan kantor. Mengikuti pedoman atau standar. Mengikuti pedoman atau standar ini jenis dari barang tersebut ya. Standarnya itu kalau katakanlah sebagai di sekolah siswa ya, standar kursinya ya disamaratakan, kualitasnya juga yang terbaik supaya nyaman gitu ya. Kemudian dilihat dari kualitasnya juga, itu mengikuti pedoman atau standar.
Selanjutnya, perencanaan harus realistis dan dapat dilaksanakan sesuai plafon anggaran yang disediakan. Jadi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, jangan sampai membeli barang lebih dari anggaran yang tersedia karena ini akan mengakibatkan pembengkakan biaya. Ya, tadi harus disesuaikan dengan jumlahnya. Misal, kalau ingin melakukan pengadaan untuk barang yang sekiranya belum dibutuhkan untuk bulan ini, tetapi nanti akan dibutuhkan di bulan depan. Boleh, tapi asalkan anggaran tersebut cukup atau sisa, seperti itu. Selanjutnya, mengikuti prosedur yang berlaku dan fleksibel. Disesuaikan dengan keadaan ya, fleksibel ini disesuaikan dengan keadaan, kemudian perubahan situasi, kondisi yang tidak disangka-sangka. Artinya, apabila ingin melakukan pengadaan barang, katakanlah kursi atau meja, ini disesuaikan. Mungkin tahun depan kelas 11 akan berkurang atau bertambah, seperti itu disesuaikan dengan melihat fleksibilitas situasi dan kondisi. Selanjutnya dapat didasarkan pada jangka pendek. Perlu diketahui, jangka pendek ini jangka 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. Bisa diartikan sebagai jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ini penggunaannya. Misal tadi kursi atau meja bisa digunakan dengan jangka waktu yang lama. Seperti itu.